PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata deket sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal.
Selamat malam Sobat Trader, selamat datang di acara webinar kita pada malam hari ini. Kembali acara webinar kita malam hari ini hadir menemani Bapak Ibu Sobat Trader semua. Perkenalkan saya Sari dari Forex Simpro yang akan menjadi host di acara webinar malam ini. Tema webinar kita menganalisa market menggunakan PR Resistance Support dan Reversal Fractal yang akan dibawakan oleh Bapak Lindu Zhang. Apa kabar Pak Lindu? Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sehat Pak Lindu? Sehat. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita sapa dulu Sobat Trader yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Oke, selamat malam Pak Pande. Di sini ada Pak Pande, ada Bapak Roni, ya, ada juga Ibu Liana, ya, ada Ibu Iik, ya, ada Pak Ari. Selamat malam semua Sobat Trader, selamat hadir ya. Sobat Trader, apabila ada yang ingin ditanyakan, ya, Sobat Trader dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau langsung dengan mengklik tombol unmute dan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Dan perlu juga saya ingatkan untuk Sobat Trader menggunakan user ID Zoom dengan nama lengkap agar admin tidak meremove sementara dan dapat bergabung kembali. Baik, sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja webinar kita pada malam hari ini. Untuk Pak Lindu, saya persilakan. Oke, terima kasih Sari. Bapak dan Ibu sekalian, kita mau mulai ini webinar kita. Nah, ini saya nggak pakai PowerPoint ya penyajiannya, tapi langsung di MetaTrader. Karena langsung ambil dari sistem di MetaTrader 5 PT Java Global Feature ya. Saya presenting dulu. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, sudah muncul Pak Lindu. Oke. Oh, ini saya tutup dulu posisi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat ini di MetaTrader 5 tepatnya. Sebenarnya di MetaTrader 5 ini ada tampilan-tampilan ya, seperti tampilan apa, bantuan gitu untuk kita menganalisa market. Diantaranya adalah yang seperti ada di sini, PR support and resistance, dan juga reversal fractal ya. Nah, itu diambil dari sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa masuk ke bagian sini market ya. Kalau di MetaTrader 5 Java Global Feature, ini ada tulisan market di sini ya. Lalu kita bisa di bagian search ini kita bisa klik saja PR ya, support and resistance. Ini cuma ada satu ya, bilang free ya. Kalau kita klik ini, nah nanti ada tulisan di sini download ya. Kalau ini kan karena saya sudah download ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini hanya ada tulisan open. Jadi setelah di-download ya, nanti mungkin ada perintah sih untuk istilahnya mendaftarkan diri gitu kalau belum punya login passwordnya untuk masuk ke MQ5. Ya, kalau belum daftar ya tinggal masuk aja daftar kayak begitu ya. Nah, nanti setelah di-download ini kita tinggal open ya. Dia biasanya ya setelah di-download langsung masuk ke bagian sini.
ya, ke bagian ini indikator, ya. Kemudian ke bagian market, sesuai dengan kita tadi ngambilnya di bagian market, ya. Nah, terus udah masuk, ya. Ini masuk PR support and resistance, ya. Nah, setelah selain PR support dan resistance kan juga ada P-set, ya. Jadi ada P-set reversal fraktal, ya. Jadi kita ketik aja di sini Z, ya. Ada banyak sih sebenarnya ya P-set ini, ya. Ada yang berbayar, tapi kita cari reversal fraktal, P-set reversal fraktal. Nah, ini, ya. Kita download. Setelah di-download nanti akan muncul ini, open, ya. Masuk ke sini sih, ya, reversal fraktal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa ambil itu P-set reversal fraktal dan PR support and resistance di MetaTrader 5 dari Java Global Feature. Kalau misalnya belum ada MetaTrader Java Global Feature, ya tinggal nanti tanya ke yang mengajak Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, supaya nanti bisa untuk mendownload di MetaTrader-nya, seperti itu, ya. Oke, setelah masuk, ya, kita coba misalnya ini, ya, dolar indeks. Nah, ini kan grafik yang kosong, ya. Grafik yang kosong, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sebenarnya kan kita pengen tahu support dan resisten idealnya. Dia kalau naik tujuannya sampai kemana sih, gitu ya. Kalau turun tujuannya kira-kira sampai kemana, gitu kan. Namanya di forex ini kan ada naik, ada juga turun, gitu kan, ya. Cuma dua pilihan, ya. Nah, itu kita bisa pakai PR support and resistance ini, ya. Kita bisa lihat di daily. Nah, setelah di double klik di sini, kita tinggal okein aja, nggak ada yang kita rubah-rubah di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini terlihat di sini, ya, resisten dan support yang ideal, ya. Memang kalau di sini ini sudah 2 kali ini mentok, ya, kemudian turun, potensinya memang ke sini, ya, ke supportnya, support di bawahnya ini, ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini reversal fraktal, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kalau ini kan potensinya kalau naik tertingginya ke sini, terendahnya nanti ke sini, gitu ya. Nah, tapi untuk tahu support dan resisten yang terdekatnya, ini kita bisa dibantu oleh reversal fraktal, ya. Sebenarnya kalau secara manual, Bapak dan Ibu sekalian, pasti kan kita tahu, ya, kalau kita bisa menggunakan posisi terendah maupun tertinggi untuk menggambarkan support dan resisten. Seperti misalnya kalau secara manual ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, oh ini naik nih, ya kan? Kita pakai garis horizontal ini berdasarkan tertinggi dan terendah harga sebelumnya. Ini kita bisa lihat, oh ini ada harga terendah yang sejajar dengan ini kita pasang.
Ya, ini manualnya ya. Secara manualnya. Ya. Nah, ternyata dia naik tapi mentok sampai sini nih, agak kehambat untuk naik terus gitu ya. Nah, kalau ini bisa ada harganya sampai di sini, itu kenapa terus berbalik dia ya? Kita bisa lihat berdasarkan harga tertinggi di sini misalnya ya. Nah, kita lihat tuh 1, 2, 3, 4, ini lebih sedikit 5. Makanya pas sampai sini terus balik lagi ya. Nah, artinya apa? Ini nanti kalau lewatin ini bisa terus naik ke atas ya. Kalau balik lagi ke sini terus lewatin ini bisa ke sini. Nah, itu kan secara manual. Tapi biasanya kan banyak sekali para trader terutama yang pemula gitu ya. Ingin tahu kira-kira gimana untuk cara yang sederhana gitu ya untuk langsung tahu arah support dan resisten terdekatnya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa pakai ini reversal fraktal. Ya. Nah, reversal fraktal ini ya kalau kita lihat di sini ini angka 9, itu maksudnya didasarkan dari 9 grafik ya. Baru 9 grafik konfirmasi baru muncul fraktalnya di grafik paling tengahnya. Misalnya kalau 9 grafik dia muncul di grafik kelimanya gitu. Kalau di 3 grafik muncul di grafik ketiganya seperti itu. Makanya ini biasanya kalau mau pasang bisa diganti 3 atau 5 atau 7 gitu atau 9. Cuma kalau 9 kita lihat ya, ini biasanya agak jarang ya fraktalnya ya. Ini jauh di sini berarti supportnya di sini nih. Ada kemungkinan kalau tembus level ini berarti akan ke sini. Nah, cuma kan itu berarti lebih jangka panjang, ya kan? Apalagi kalau time frame-nya daily, ya. Sebenarnya bisa dipasang di tiap time frame. Tapi kalau kita mau tahu kira-kira saya mau tetap di daily supaya bisa mungkin ngelihat trennya gitu. Tapi saya mau ngelihat nih support dan resisten yang paling dekatnya di mana kalau berdasarkan daily. Apalagi ini nih mau tembus nih. Ya, kira-kira gimana tentukannya? Bisa pakai reversal fraktal misalnya yang 3 ininya apa? Bars in fraktalnya ya. Nah, kan sobat trader sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini tinggal disesuaikan pasang di sini ya. Jadi prediksinya kalau tembus ini ya, targetnya ini bisa ke sini. Ya. Targetnya bisa ke level 96.97 gitu. Ya. Terus ke sini juga. Tertingginya kan pas di sini ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan PR support and resistance. Ya. Nah, tapi kalau nggak kuat nembus ini terus berbalik, sebenarnya dia mau kemana gitu ya. Tinggal dilihat, betul ini ke sini ya, persis ditunjukkan oleh fraktal ini. Ini kan yang tadi kita dapat manual kan, sesuai kan sebenarnya. Tapi sebelum ke sini nih, kira-kira potensinya di mana dia kira-kira akan turun. Nah, potensinya di sini nih Bapak dan Ibu sekalian, tinggal pasang. Tuh. Jadi seandainya nih kan bisa begini ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini karena mentok, bisa sih dia naik, tapi ada kemungkinan koreksi dulu, turun, baru lanjut naik. Kita coba lihat di weekly ya.
Jadi kalau lihat daily, lihat weekly, berarti tradingnya jangka panjang. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau weekly itu kan berarti lihatnya tradingnya Senin sampai Jumat, terus besoknya lagi Senin sampai Jumat, bukan sampai Jumat, sampai Sabtu pagi, ya. Nah, kalau dilihat nih, Bapak Ibu sekalian, sampai hari Sabtu pagi penutupan, ya, harga nggak bergerak dari area ini, ya, nggak bergerak dari area ini. Sementara posisi terendah ini lebih tinggi dari posisi terendah yang sebelumnya. Jadi ada kemungkinan nggak dia untuk balik naik, untuk terus naik ke atas? Ada kemungkinan. Apalagi kalau nanti hari Seninnya misalnya dia sudah di atas ini. Bahkan bukan hari Seninnya, sekarang kan hari Rabu. Kalau ternyata hari Kamis saja sudah di atas ini, jadi ya kemungkinan kuat sekali untuk apa? Untuk meneruskan kenaikannya. Arah targetnya kemana? Arah targetnya ke sini nih Bapak Ibu sekalian. 2 garis ini. Kalau lewat baru sampai sini. Potensi kira-kira koreksi kita bisa pasang stop loss di mana? Pasang stop lossnya di sini. Di bawah garis ini. Ya. Jadi kita memang penting sekali, ini bukan hanya untuk menentukan arah target misalnya tren naiknya sampai mana saja, tapi juga koreksinya gitu loh, ya. Kalau misalnya turun kira-kira sampai mana? Sampai sini. Berarti kalau misalnya pasang stop lossnya di mana? Nah, kalau pasang stop loss berarti harus apa? Stop loss itu Bapak dan Ibu sekalian batas rugi, ya. Kalau misalnya harga bergerak di luar prediksi kita, ya. Terkadang kan ada harga yang bergerak di luar prediksi kita. Nah, ini pasang stop loss-nya ini di bawah garis ini. Ya. Di bawah garis ini. Kenapa? Karena kalau misalnya pas atau kurang, ya kemungkinan kenanya besar, kemungkinan kena stop loss-nya. Tapi kalau dilebihkan dari targetnya, ya kemungkinan harga bergerak sampai target terus berbalik lagi sesuai dengan arah trennya, ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi seperti itu nih, ya. Nah, coba kita lihat, mungkin ini ada potensi untuk naik dolar, ya. Seperti akhirnya euro kelihatannya turun terus gitu. Ya, kita lihat ya. Kita analisa misalnya euro USD. Ya. Kita bisa pakai PR, support resisten mana ini, langsung aja ya, nggak usah dirubah-rubah. Nah, potensi apa? Ini sudah lama ada di bagian bawah ini, kemudian apa? Bergerak naik. Ya, ada potensi ke sini. Ya. Kemudian kita coba nih pasang reversal fraktal. Nah, karena tadi dipasang 9, oh dia nggak kelihatan nih. Berarti banyak yang nggak cocok. Dipasang misalnya 3. Nah, kelihatan. Ya. Bentar. Oke, kita pakai garis horizontal ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita pasang. Nah, ternyata nih tembus nih. Bisa balik lagi. Turun. Ini kenapa nih sampai sini nih? Nih, kita lihat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nggak kebetulan ini. Ya, terus berbalik. Nah, kalau ini akhirnya benar-benar nanti grafik yang baru, ini karena daily, berarti besoknya ya,
Kalau ternyata sudah benar-benar memotong dan opennya di sini, ya, jadi ada kemungkinan nih berbalik turun. Ya, dari naik tadi berbalik turun, apalagi tadi dilihat dolar indeks prediksi si naik. Oke, seandainya turun, arahnya kemana nih Bapak dan Ibu sekalian? Di sini ada dua fraktal yang sama lagi, ya. Jadi sebelum ke sini ya dia ke sini dulu. Sesuai dengan dua fraktal ini garisnya. Ya. Nah, kalau lewat lagi paling ke sini. Ya. Potensinya turun itu masih terus berlanjut ini Euro USD. Kalau kita lihat di weekly, ya, dilihat di weekly ternyata nih nggak ada nih fraktalnya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sesuai dengan fraktal ini sesuai dengan ini. Seandainya misalnya sudah sempat turun ke sini, kan ini di sini mentok, terus yang nggak kuat turun, terus balik lagi, ya Bapak dan Ibu sekalian, potensinya kemana kalau balik lagi akhirnya nembus ini, ke sini. Itu berdasarkan mingguan, berarti masih beberapa hari panjang, ya. Nah, kalau ini kelihatan sih di sini ya ada potensi untuk turun dulu. Kalau di sini nggak tembus ya baru balik lagi. Mungkin dalam seminggu atau 2 minggu seperti itu. Maaf Pak Lindu, Ya. sebelum dilanjutkan, Sobat Trader dengan ID June Vipul 1904, lalu MI8, bisa menginfokan nama aslinya di kolom chat. Jika tidak, kami akan meremove sementara. Oke, itu aja. Silakan dilanjutkan, Pak Lindu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kan sudah break nih, ya, berdasarkan yang daily tadi, ya. Sebentar. Oke, ini tadi berdasarkan fraktal tadi. Kita lihat yang H4. H4. Oke, nggak muncul, tapi di sini akhirnya apa? Ada muncul ini nih. Ya. Apa ini? Ini adalah PR support and resistance. Kalau tadi di daily nggak muncul, di H4 muncul. Ya. Di H4-nya muncul. Jadi potensinya kemana nih? Ya, sebelum sampai ke sini, ada potensi ke sini. Nah, tapi kalau itu tiap 4 jam ya, lalu kita bisa buat garis seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, turun. Kita kasih patokan. Ini adalah resisten ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini pakai garis yang miring ini, ditarik dari sini berarti ada apa? Potensi selama nggak ngelewatin garis yang trendline ini, resisten trendline ini, berarti masih ada potensi terus turun menuju ke sini. Ya. Nah, kita bisa coba lihat lagi di H1. Wih, H1 nih. Sampai sini terus turun, ini terus turun. Nah, ini nih yang terdekatnya. Ya, kalau tadi kan berdasarkan PR support resisten di
H4 ini kan di sini. Nah, tapi ada yang target terdekatnya nih. Berdasarkan apa? Reversal fraktal. Kita buat ini. Nah, ini sebentar lagi nyampe ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi misalnya kalau dilihat berdasarkan H4 di sini ya. Karena ini sudah melewati batas ini yang tadi dilihat berdasarkan reversal fraktal di daily, misalnya kita sell, targetnya kemana? Ya tinggal dilihat, ada nggak sih fraktal maupun PR support resistance yang bisa jadi batas, gitu ya. Lihat di H4, ya lihat di H1, gitu ya. Kalau di H4, oh ada PR support resistance tapi masih jauh. Yang terdekatnya di mana? Oh, di sini. Berdasarkan apa? Reversal fraktal ini. Nah, kalau sampai sini biasanya kemungkinan koreksi dulu gitu, seperti ini, koreksi dulu ya. Koreksi dulu ya. Nanti kalau akhirnya tembus, arahnya kemana? Arahnya ke sini. Jadi kalau nanti tembus, ganti grafik tiap 1 jam, ya. Ini misalnya tembus, jangan ambil posisi dulu, ya. Begitu ganti grafik, paling koreksi ke sini mentok, itu nggak tembus lagi ke atas, tapi tetap di bawah garis support ini. Nah, disitulah Bapak dan Ibu sekalian bisa sell. Arah target kemana? Ke sini. Kalau arah target ke sini, ya TP-nya di sini, taking profit-nya di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, jadi dengan ini kita bisa selain ambil posisi sell atau buy, ya. Kita juga bisa pasang target untuk kira-kira stop loss-nya di mana, kira-kira taking profit-nya di mana, seperti itu. Dan ingat kalau kita misalnya target stop loss di sini berarti lebihkan 10 sampai 15 poin, ya. Kalau misalnya targetnya di sini gitu ya, target stop loss-nya gitu. Kalau misalnya ternyata udah nge-sell di sini, ternyata pasang stop loss-nya misalnya mau di sini, bukan di sini ya. Misalnya bukan di sini, tapi saya di sini aja. Lebihkan 10 poin lagi di atasnya ini. Seperti itu. Ya, biasanya sih, tentukan stop loss, taking profit ya. Kalau misalnya, target taking profit, kalau misalnya sell di sini gitu ya, ke arah sini, itu kita lihat 66 poin. Misalnya, taruhlah 60 poin. Berarti stop loss-nya 60 poin juga paling enggak, atau 30 poin. Ya, 1/2. Atau 1/2 ya Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya sini kita lihat. Ya, ini ngukurnya pakai yang kayak tanda plus itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini 25. Kalau sini 47, ayo sudah deh, saya paling enggak 1/1 aja, taking profitnya 60, ini kalau ke sini potensinya 47, dilebihin 10, 57 lah, ya begitu, atau 55, saya pasang stop loss-nya, ya begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pasang stop loss-nya berdasarkan taking profitnya di sini, saya stop loss-nya di sini aja lah, nggak sampai di sini, kayak begitu. Itu bisa seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apakah sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan, Ya. Bapak dan Ibu sekalian? Ya, materinya masih ada ya Pak Lindu ya, yang akan disampaikan. Masih ada misalnya kalau mau menanyakan tentang mata uang yang lain, Ya. bagaimana menganalisa mata uang yang lain, seperti itu bisa. Oke, kita buka sesi pertanyaan ya.
Oke, Ya, bagi sobat trader yang ingin bertanya, silakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Lindu. Silakan sobat trader atau bisa chatting seperti itu di kolom chat. di kolom chat, bisa menanyakannya di situ kalau nggak secara Oke, langsung. kalau di kolom chat belum ada nih Pak Lindu. Mungkin sobat trader mau bertanya langsung, mungkin Pak Herudin. Herudin. Halo Pak Herudin, selamat malam Pak. Masih di mute Pak. Bisa diklik dulu tombolnya Pak. Suaranya tidak keluar. Mungkin udah ada yang pernah pakai cara ini sepertinya. Jadi sangat membantu sekali untuk menentukan support, resisten, target gitu. Untuk masuk posisi pasar, open buy, sell, seperti itu. Mungkin ada sobat trader yang lain yang ingin ditanyakan. Mungkin halo Pak Sulaiman Kusumo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ada yang ingin ditanyakan Pak dari materi yang disampaikan oleh Pak Lindu? Masih di mute Pak. Bisa diklik dulu Pak. Gambar mic-nya Pak. Bisa dipencet dulu. Supaya suara Bapak keluar. Ini masih di mute. Yang di bagian paling kiri, Pak Sulaiman. Halo, Oh ya, Pak Sulaiman, silakan Pak. tadi nggak bisa buka suara Pak, soalnya saya udah chat tapi belum dibales. Oh, Ya belum jadi Mas. gini Pak, Ah, ah. yang pertama saya tanyakan, ini kan tadi Bapak mengambil gambaran untuk dasar kita ngambil posisi ya, Ya, posisi sama arah targetnya, Pak. ya arah target. Nah ini saya mau tanyakan gini Pak, ini kan ya saya pemula lah, artinya pada saat saya ngambil posisi, nah itu kita kan atur posisi, terus kapan kita close-nya itu di angka berapa ya Pak ininya? Karena kan perhitungannya dari komisi tuh, komisi sama swab-nya gitu. Hmm. Nah, terus yang ketiga, apakah misalkan trader itu ngasih misalkan hari ini nih euro USD. Nah, terus untuk yang lain-lainnya apakah diinfokan atau seperti apa ya Pak? Oke. Oh, Mungkin Pak Lindu ini bisa ditanyakan dulu. Maaf, Pak Sulaiman sekarang trading di mana nih Pak, kalau boleh tahu? Saya lagi uji coba Java sih. Oh iya, oke. Mungkin sudah yang real atau masih simulasi Pak, kalau boleh tahu ya? Saya masih ikut demo. Oke, oke. Karena saya masih baru pemula lah Ya, nggak artinya. apa-apa Pak. Oke, kalau gitu silakan Pak Lindu dijawab. oke, Pak. Saya coba masuk lagi. Ya, nanti kalau ada yang belum terjawab, Bapak bisa tanyakan lagi ya Pak. Ya mungkin Oke, saya iya, kelewat Pak. ya begitu. Eh, Di mana di jadi, rumah? jadi begini Pak. Ini sebenarnya yang saya paparkan ini untuk memberitahu aja bagaimana Bapak menganalisa sendiri seperti itu ya Pak ya. Jadi misalnya ini saya paparkan Euro USD seperti itu ya. Ini juga bisa dipraktekkan ke yang lain, pair yang lain ya. Misalnya contohnya kita lihat aja dulu. Bentar. Apa?
Ya ketutup ya, ini jadi saya kebawahin. Ketutup menunya. Oke, sebentar. Nah, ini saya masukkan dulu. Misalnya ini gold ya Pak ya. Kalau berdasarkan daily, kita masuk PR support and resistance. Nah ini target naiknya ini kan di atas seperti ini ya. Ini target turunnya di sini. Kalau kita pakai reversal fraktal, kita pakai yang 3 aja, bar infraktalnya. Nah, di sini kita lihat Pak, ya kita tinggal pasang support dan resisten nih Pak, berdasarkan fraktal-fraktal ini, ya. Maksudnya kalau ke sini sama sini kan jauh nih Pak, ya. Ya terdekatnya kira-kira, maksudnya untuk apa? Untuk patokan nih dia nembus mana gitu loh, ya. Nah kita pasang ini, ya. Jadi potensi dia ini untuk turun di sini ya Pak ya. Potensi dia untuk turun, terpasang lagi di sini. Batasan ini sampai sini potensi dia untuk turun. Nah kalau lewat sini Pak, ini kan ada juga nih fraktal di sini yang fraktal naik. Nah di fraktal naik ini dia agak terhenti kan di sini, ya Pak. Tapi kalau nanti akhirnya kuat tembus juga nih di sini, dia akan terus turun lagi ke sini, ya targetnya. Terus kalau tembus lagi, turun lagi ke sini seperti ini Pak. Ya, kemudian ada potensi di sini bisa terhenti dan mungkin koreksi lagi naik seperti itu Pak. Ya. Nah, kalau lewatin ini berarti apa? Ada kemungkinan menuju ke sini. Ya, ini kan berdasarkan daily ya Pak ya. Ini berdasarkan daily. Kalau kita mau lihat ya Pak ya, ini posisi yang terendah yang ini dengan yang ini lebih tinggi ini kan Pak. Ya kan Pak? Posisi terendah ini lebih rendah daripada ini, lebih rendah daripada ini. Berarti apa? Berarti masih ada potensi sebenarnya untuk naik nih Pak. Karena dilihat dari posisi terendah ini yang semakin lama semakin naik. Yang perlu ditunggu adalah apa? Adalah kuat nggak nembus ini, Pak? Ya. Kalau kuat nembus ini, ya potensinya apa? Potensi naik semakin besar. Nah, jadi kita tinggal nunggu nih untuk buy di sini. Kalau kita lihat weekly ya Pak ya, weekly itu mingguan. Nah kalau dilihat di weekly Pak, ya ini kan sebenarnya lagi naik, kemudian sempat turun, koreksi lagi nih. Naik lagi nih maksudnya setelah koreksi turun naik lagi, ya kan? Sama tingginya. Ini hanya nunggu lagi nih. Kalau memang dia kuat nembus ini Pak, Bapak bisa buy nih di sini. Ya. Kita lihat aja di time frame H4 nih. H4 itu tiap 4 jam ya Pak ya. Nah kalau Bapak lihat di tiap 4 jam ya, sorry, ini saya hapus sebentar. Tiap 4 jam kita lihat di sini Pak yang ada yang sama di sini. Ya.
Ini kan sudah setelah dia sempat turun sini, terus naik, ini udah ngelewatin ini Pak. Sudah ngelewatin 3 fraktal ini Pak. Ya, sudah ngelewatin 3 fraktal ini. Berarti apa? Ini masih ada potensi untuk ini nih, naik ke sini Pak. Ya, nah kalau lebih dari sini Pak, itu udah makin kuat. Kenapa? Dilihat dari daily-nya ini, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak belum yakin gitu ya, Pak. Saya sih belum terlalu yakin nih kalau dia mau naik atau mau turun gitu. Tapi memang ngelihat sih potensinya naik, dilihat dari lower-lowernya ini yang makin naik, ya. Kalau begitu apa yang Bapak harus lakukan? Ya tinggal tunggu aja Pak. Lewatin ini, Bapak bisa ambil buy gold. Ya, lewat ini. Kalau nggak lewat 1828, anggap aja nggak lewat 1828, 1830, maka gold kemungkinan naiknya ya kecil, bisa berbalik lagi, turun. Tapi kalau lewatin 1828 sampai 1830 nih Pak, ya, maka dia potensi besar untuk terus naik ke sini. Bapak bisa ambil buy. Nah, selain nentuin arah kira-kira profitnya kemana nih ya, targetnya kemana, misalnya naiknya, bisa nentuin juga, seandainya turun, udah terlanjur buy di sini, saya pasang stop loss-nya di mana, gitu ya. Nah, pasang stop loss-nya ya berdasarkan ini Pak, garis-garis support yang sudah kita tentukan berdasarkan misalnya fraktal ini. Seperti itu Pak. Jadi Bapak bisa, saya mau pasang taking profit di sini, stop loss-nya di area sini. Saya lebihkan mungkin di sini, seperti itu Pak. Kayak gitu Pak. Kira-kira jelas nggak ya Pak? Ini jadi selain di euro bisa juga dipakai di yang lain-lain seperti itu Pak. Oke Pak, paham Pak. Ada yang pertanyaan yang lain Pak Ya, yang Pak. sebelumnya? Ya, semua pertanyaan Bapak sudah dijawab ya Pak Sulaiman dengan Pak Lindu? Ya, sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih Pak Sulaiman. Oke, terima kasih juga Pak Lindu. Oke, Sobat Trader, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Mungkin Pak Abdul ada, silakan Pak, jika ada yang ditanyakan. Pak Herudin. Ada lagi yang ditanyakan, Sobat Trader? Halo, Pak Abdul ada? Oke. Sepertinya belum ada. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit lagi ya Pak Lindu ya materinya. Ya, oke. Nah ini kan kalau kita lihat di H1 Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini ada PR support, resisten gitu ya. Di time frame yang lain nggak ada, ya. Di time frame yang lain nggak ada. Begitu dilihat di H1 ada batasannya ini, ya. Memang sih sempat dia ketembus juga kayak begitu, tapi tembusnya itu juga kan kalau dilihat dilihat hanya sebatas ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah, sebatas ini nih, fraktal yang daily tadi, ya. Jadi dilihat di H1 turun gitu sampai nih ke sini, bahkan tembus, tapi akhirnya di sini berhenti karena sampai kepada yang fraktal di daily, akhirnya naik, ya. Nah,
ini naik sampai sini, ini berdasarkan fraktal yang mana? Ini nih, fraktal ini. Ya, ini sampai sini terus sempat koreksi, ya, berdasarkan fraktal ini. Oke, nah, kira-kira kalau nggak lewatin ini, akan naik terus nggak? Iya, naik terus. Jadi kita bisa nanti, ya, seandainya ini ya Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian lewatin ini, kita bisa untuk ambil posisi ya buy gitu ya, terusin arah target ke sini. Tapi seandainya dia nggak terus naik ke sini, malah berbalik turun, kita lihat ya di M30, di M30 nih ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian, paling nerusin turunnya sampai ke sini. Nah, ya. Nah, biasanya sih ini kalau orang mau main emas ya, ini kan gold ya. Gold itu kan kalau main daily, main H4 dia gede banget ya. Tapi kalau misalnya nggak mau main gede gitu kan, dana terbatas gitu ya, ya pakai time frame yang lebih kecil aja seperti itu. Jadi kalau pakai time frame yang kecil ya, ini bisa buy di sini, buy limit namanya ya. Stop loss-nya di bawah ini ya. Taking profit-nya di mana? Taking profit-nya bisa di sini. Ya, arah targetnya nih ke sini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi seperti itu ya. Kalindu, maaf dipotong ya. Ada Ya, nggak pertanyaan apa-apa. yang masuk di kolom chat, sepertinya direct langsung ke Pak Lindu, tapi ini saya infokan juga. Oh Dia ya, Pak Heri ya di Surabaya sepertinya ya. Nah, dia menanyakan untuk backtest pakai 2 time frame bagaimana caranya? Yang tadi Bapak terangkan dengan melihat 2 time frame, apakah bisa backtest dengan cara tadi dan bagaimana caranya? Terima kasih. Silakan dijawab, Pak Lindu. backtest ini yang pakai ini ya, yang program gitu ya. Saya sih bukan IT gitu ya, tapi saya sih bisa dilihat backtest secara manual ya, seperti tadi ya yang kita lihat misalnya dari bahkan bukan hanya 2 time frame ya, tapi bisa 3 time frame ya. Kita bisa lihat pasang dari daily, dari H4, H1 ya. Kita langsung prediksi. Misalnya tadi kan dilihat ini kan garis-garis ini kan kita sudah tentukan dari daily. Kelihatannya kalau daily mepet banget gitu garisnya gitu. Ada yang lebih renggang banget ya. Tapi kalau dilihat itu kan jaraknya itu kalau trading gold itu kan besar gitu kan. Ya kita tinggal gunakan setelah lihat di daily kayak begini ya. Mungkin kelihatannya tadi kan nggak sebanyak ini gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini hanya buat bantuan saja tadi berdasarkan ini, jadi ada kemungkinan kalau berdasarkan daily lewatin ini dia akan naik seperti itu kan. Tapi kan kalau misalnya nunggu lama kayak begitu, ini potensinya naik kan ya. Dilihat dari posisi terendah ini yang semakin naik ya. Tinggal nunggu nembus ini nih, kalau nembus ini kuat dia naik. Nah, kita terus pakai time frame H4. Sebenarnya sebelum terus naik ini gimana sih pergerakannya? Ya ini kelihatan ya. Ini pergerakannya terus turun gitu ya. Turun posisi terendahnya lebih rendah kayak begitu ya. Tapi akhirnya setelah sampai di sini berbalik. Nah, ini mau berbalik naik kembali. Ya, ini dilihat dari target-target apa dari terutama ini nih.
ya. Fraktal naik yang ini nih, ada 3 ini, ya. Jadi kan sudah sempat turun di sini, tapi mentok ini di sini, ya. Mentoknya berdasarkan yang daily tadi, ya. Terus berbalik naik. Ya, kita bisa lihat lah ya yang di daily, kenapa sih mentoknya di situ? Ini nih ya, ini time berdasarkan di sini. Nih, fraktal naik, ya, fraktal naik. Jadi mentok sini, balik naik gitu ya, ke atas. Nah, sehingga apa? Setelah balik naik ke atas berdasarkan fraktal yang daily, ternyata masih kuat naik sini, lewatin ini, fraktal naik lagi nih yang H4. Ya, yang tadi akhirnya ketembus tapi di sini nggak kuat, balik lagi. Nah, di sini mendorong lagi ke atas, ya. Nah, ini prediksinya nih sampai ke sini, ya. Terus nanti koreksi, ya pasti ketahan nih di sini. Sempat ketahan nih, sobat trader sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Naik ke sini ketahan, terus bisa balik nanti. Makanya saya berdasarkan H1 ini, ya, berdasarkan M30, maaf, berdasarkan M30, sorry, ya berdasarkan M30 ini, ya, siap-siap kita pasang ini buy limit ini di sini. Kalau nggak di sini, misalnya dia masih turun, berarti buy limitnya di mana? Yang lebih kuat di sini buy limitnya. Kenapa? Ini berdasarkan ini, fraktal yang naik ini, ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian, saya sih backtestnya berdasarkan manual ini, ya. Kalau yang langsung dari metanya, ya mungkin itu kerjaan IT biasanya ya. Saya nggak biasa. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak Lindu untuk jawabannya. Oke, ada lagi materi yang mau disampaikan Pak Lindu atau sudah selesai? Sudah, ini sih tinggal dipraktekkan saja, ya. Karena yang nyentuh fraktal, nyentuh biar support dan resisten ini, ya. Nanti Bapak dan Ibu lihat bahwa ini bisa dibilang nggak sampai 100% akurat sih, bisa dibilang ya 80-90% kayak begitu. Tinggal Bapak lihat aja, ya. Contohnya ini aja, setelah turun ada ini, ya balik lagi ke atas, ini kan mendorong terus naik. Seperti itu. Oke, Sobat Trader, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Sobat Trader, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa klik tombol unmute atau mau melalui di kolom chat sebelum kita menutup acara webinar kita malam hari ini, karena tidak terasa kita sudah hampir 1 jam paling depan. Iya, udah 8.55. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kita sudah mendengar Sobat Trader pemaparan materi oleh Pak Lindu dengan tema pada malam hari ini menganalisa market menggunakan PR resistance, support, dan reversal fraktal. Oke, dan jika Bapak, Ibu, Sobat Trader ingin mendapatkan informasi seputar signal trading harian yang lebih lengkap, bisa didapatkan dengan bergabung di grup Telegram Java Premium Signal, hanya dengan mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Sobat Trader nanti akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram Premium dengan tim kami yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Oke, kami ingatkan kembali Bapak Ibu Sobat Trader, jangan lupa untuk kembali hadir di acara live trading Stodak pada hari Selasa minggu depan, masih pada jam yang sama pada pukul 8 malam. Untuk informasi selengkapnya, Sobat Trader juga dapat menghubungi tim kami yang mengajak Bapak Ibu Sobat Trader dalam acara webinar malam hari ini. Oke, sebelum kita menutup, mungkin Pak Lindu ada closing statement nih untuk Sobat Trader pada malam hari ini, bagaimana supaya kita bisa raih profit nih.
dengan Eh, pemaparan yang sudah Bapak berikan pada malam hari ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nanti ini harus dipraktekkan ya, karena kalau nggak dipraktekkan ya biasanya terus hilang seperti itu ya. Jadi nggak tahu juga gitu untuk menerapkannya bagaimana. Jadi harus dipraktekkan. Dan kalau misalnya mau mempraktekkan bersama-sama gitu dalam suatu komunitas, ya bisa yang seperti tadi dibilang ya, bisa gabung di Java Global Future, nanti masuk dalam komunitasnya di Telegram Premium Signal seperti itu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya banyak di situ, bisa juga praktek bersama-sama di situ. Ada analis yang akan membimbing Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pak Lindu akan ketemu Pak Lindu lagi berarti ya, kalau sudah join di grup premium. Ya Pak Ya. Lindu ya. Oke, Ya, ada juga seperti itu. analis yang lain akan disupport. Jadi tidak sendirian Sobat Trader. Oke, Sobat Trader, terima kasih. Bapak Ibu Sobat Trader semua yang sudah hadir pada acara webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Lindu dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk Bapak Ibu Sobat Trader semua. Sekali lagi, terima kasih. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Safe trading. Salam profit. Salam profit. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro.
mau lihat ini arah pasar mau ke